Salah satu teknik modeling adalah membuat model dengan memanfaatkan subdivision. Apa itu subdivision? Ini kita akan bahas di sini. Ketika kita membuat model dengan subdivision itu, kita akan bisa membuat bentuk-bentuk yang organik, ya, seperti makhluk hidup atau mungkin benda yang ya lebih banyak lengkung-lengkungnya lah itu. Nah, ini di sini saya coba buat sebuah contoh dengan menggunakan box. Lalu kotak ini saya biar kelihatan warnanya, saya coba ganti jadi biru aja supaya segmennya terlihat lebih jelas ya. Dan seperti biasa di setiap modeling kita akan convert jadi editable poly. Nah, ini ada satu modifier yang namanya turbo smooth. Jadi kita bisa tambahkan modifiernya dengan di modify list, modify panel. Turbo smooth ini dia akan mengubah bentuk geometri yang awalnya patah kotak seperti ini ya, garis-garisnya tajam. Tapi ketika kita tambahkan modifier turbo smooth, maka bentuknya jadi seperti bola ya, organik. Tapi ini akan dipengaruhi oleh jumlah segmen, seperti bisa dilihat di sini. Nah, kalau ada segmen yang di tengah-tengah ya, posisinya pas di tengah, maka dia akan membatasi tingkat lengkungannya. Nah, di sini kan ada, saya coba tambahkan segmen baru lagi. Tadi memanjang, sekarang melintang, ukurannya sama. Nah, hasilnya kalau kita lihat di modify setelah diberi turbo smooth, jadinya seperti ini, berbeda. Kalau tadi benar-benar bulat ya, sekarang dia jadi sedikit lebih tajam. Nah, ini kalau kita tambahkan segmen baru di dalam, saya pakai modifier inset seperti ini kayaknya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, saya atur sedikit ukurannya ya, tingkat kedalamannya. Nah, bisa dilihat ada bagian yang sudut-sudutnya tidak lebih tajam. Jadi kesimpulannya, semakin dekat jarak sebuah segmen ke sudutnya, maka dia akan membuat lengkungan yang agak tajam. Jadi tidak terlalu lembut, tidak terlalu lengkungannya tidak terlalu soft lah, tidak seperti bola. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Nah, ini sekarang misalnya, karena tadi ceritanya saya mau bikin modelnya kan di sini tempat makan ya, tempat makan lunchbox gitu. Lalu biasanya dia tetap ada plastik, ada ketebalannya, dan permukaan itu, sudutnya itu tidak terlalu tajam, tapi juga tidak terlalu bulat. Nah, ini makanya saya perlu tambahkan segmen baru di sekelilingnya ini dengan menggunakan connect. Tapi bisa dilihat di sini posisinya dia agak dekat ke ujung ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada seperti kayak ada ketebalannya lah. Nah, ini sebelumnya, ini sesudah saya beri segmen baru. Oke. Berikutnya saya juga menambahkan, kita coba ya, untuk bagian-bagian sudutnya ini kita berikan segmen baru supaya ya ini ya, karena ya kalau kita lihat di lunchbox itu kan pasti permukaan lah, bagian sudutnya itu dia tidak terlalu tajam ya, supaya mudah dicuci juga kan bentuknya. Nah, lalu berikutnya ini saya akan tambahkan tadi kita mau membagi partisinya nih.
artis ini saya pakai connect, lalu connect edge ini, edge-nya saya chamfer, ketebalannya ya sekitar ya berapa lah, kira-kira aja lah tebal plastiknya mungkin 1-2 mili gitu. Nah setelah ini kita chamfer, nah ini bagian tengah-tengahnya ini nanti akan saya extrude. Saya pakai polygon, saya pilih yang ini tiga polygon yang di tengah ini nanti akan jadi pembatasnya. Nah, jadi ini kita pakai extrude, tapi yang pinggir-pinggir ini saya hapus dulu. Nah, edge ya ini saya extrude, tambahkan polygon barunya pakai extrude. Nah ini karena tadi bagian dalamnya kan saya hapus supaya bisa disambungin ya, karena kalau tidak disambung jadinya seperti ini, kelihatan kan. Nah kalau tidak disambung jadi seperti itu, maka ini sisi poligon yang satu ini akan saya hapus dulu. Saya coba adu deh supaya lebih terlihat ya. Nah, ini. Saya pilih poligonnya dulu, yang pinggir saya pilih, kemudian sisi yang sebaliknya juga sama. Ini saya hapus dulu. Ini nanti supaya bisa di di weld ya, vertex yang ada di weld edge. Nah nih saya ulang tadi, ini saya extrude lagi, tinggiannya positif lah, atau saya nggak pakai extrude, saya delete aja, saya delete poligon yang di tengah. Sekarang saya pilih pakai edge. Nah edge ini saya pakai snap ke vertex ya, dan ingat saya pakai move lalu sambil tekan shift. Ini saya kunci dulu biar dia tidak berubah pilihannya. Nah, saya sambil tekan shift lalu saya drag ke atas. Nah, ini dia udah sama dengan di extrude ya. Kita menambahkan poligon baru. Nah, ini. Dan posisinya karena tadi sudah pakai snap ya, dia titik-titiknya juga pasti posisinya udah nyambung. Nah, ini karena posisi udah sama nyambung, saya pilih semua edge vertex yang ada, lalu saya yakin saya pakai weld, tapi areanya nih weldnya saya kurangin supaya titik yang tergabung itu hanya titik yang benar-benar posisinya sama. Ini kalau saya lihat hasil akhirnya seperti ini. Nah sekarang tinggal masih ada bolongnya tadi karena yang kita extrude cuma pinggir-pinggirnya saja. Nah ini saya pilih pakai edge, kemudian yang satu saya pilih yang seberangnya juga, nanti kita akan tutup menggunakan cap. Nah, sorry saya tadi bukan edge, saya pakai border ya, cap. Nah ini untuk menutup lubangnya tadi. Nah cuma kalau ini dilihat, nah ini walaupun dia udah ada tertutup poligon tapi vertexnya tidak terhubung oleh edge, maka dia harus di connect. Sisi yang ini juga sama, kita pakai connect. Nah hasilnya akan seperti ini, bedakan dengan yang tadi ya. Nah kalau sudah, tapi ini lengkungannya juga masih terlalu besar ya radiusnya. Nah karena radiusnya masih terlalu besar, maka kita perlu menambahkan edge yang baru lagi. Nah, ini saya bisa pakai edge atau ini pokoknya jaraknya nanti kita bisa tambahin. Oh ya, sekarang saya tambahkan dulu yang bagian partisi berikutnya ini ya, sisi kecilnya nih. Ya biasanya kalau tempat makan kan ada wadah nasinya, ada wadah dagingnya gitu. Ini saya hapus. Sama prosesnya seperti yang sebelumnya tadi. Saya pilih edge, kemudian nanti di extrude lagi, dan extrude-nya juga pakai edge yang perlu saja.
Bisa pakai border. Border sama edge itu sama ya sebenarnya. Cuma kalau border itu kan sekeliling dari poligon itu bisa. Kalau ini saya buang tadi, jadi cuma edge, ada 4 edge ini. Shift drag lagi, pakai snap. Sorry, snapnya dimatikan, spasinya juga dimatiin. Nanti vertexnya kita pilih semua, karena saya tahu yang titik yang posisi sama cuma di sini doang. Saya ulang proses yang tadi. Nah, lalu ini jadi bordernya, ini saya cap lagi. Itu pakai cap, lalu vertexnya yang di tengah saya tambahkan connect. Nah, tadi masalahnya sama ya, yang di ruangan yang besar dan yang di sini lengkungannya terlalu heboh. Nah, ini untuk membuat sedikit lebih tajam, maka kita tambahkan edge yang baru. Oh ya, snapnya saya matiin dulu, lupa. Ini saya pilih yang di tengah-tengah tadi. Ini saya tambahkan 2 buah edge. Nah, ini bisa seperti ini supaya dia tidak terlalu melengkung, sedikit ada permukaan. Nah, ini sebelumnya kan terlalu bulat, tapi setelah saya tambahkan edge-nya dia jadi lebih flat permukaan atasnya. Yang di sisi sebelah sini juga sama. Saya pakai ring supaya topologinya benar. Connect lagi, saya tinggal ulang saja. Nah, berikutnya, nah ini masalah yang tadi ya, sudut-sudutnya nih. Kita pakai edge, kemudian saya lihat dari atas. Nah, ini kan terlalu heboh lingkarannya kan, bulatnya. Nah, bagian yang ini akan dibuat lebih tajam harusnya, sama yang di bawah juga. So, ini saya bisa pakai, ada Swift Loop dari Graphite Modeling Toolsnya. Saya pakai Swift Loop ini, dia akan otomatis menambah segmen baru. Dan topologinya atau alurnya dia akan tetap terjaga supaya rapi. Hasilnya seperti ini setelah kita tambahkan Swift Loop. Jadi Swift Loop itu udah sama dengan kayak tadi ya, connect, kemudian kita atur posisinya, digeser-geser kanan kiri. Saya ulang lagi prosesnya ini pakai Swift Loop lagi. Posisi yang di sini. Oke, saya coba dulu, lalu kalau kurang pas geser lagi. Ya. Step berikutnya, ya ini tinggal tambahkan lagi Swift Loop di yang kontainer kecilnya. Habis dipilih, langsung move. Nah, jadi sebenarnya proses, ya kalau kita paham prosesnya ini kan kita tinggal ulang-ulang aja. Ya, oke. Jadi bentuk geometrinya sekarang kita sudah dapat. Kontainer ada 3, sudutnya sudah rapi. Lalu, nah ini bagian bawahnya ini, kalau saya lihat bagian bawahnya masih belum terlalu ini ya, belum sempurna kalau menurut saya, karena masih terlalu smooth. Nah, ini saya tambah, saya pakai ring. Saya pilih edge-nya, lalu saya pakai sama, saya bisa pakai Swift Loop seperti ini, 1, 2. Nah. Ya, pemakaian tools ini kadang kalau tidak sesuai, ya kita mesti hati-hati juga, harus paham fungsinya. Nah, ini sekarang saya coba yang pas ya. Kita pakai slice plane. Slice plane ini beda dengan tadi ya. Kalau Swift Loop kan dia dibatasi dengan area yang kita pilih, edge yang dipilih yang mana. Kalau slice plane ini dia bisa dia menerobos ya, menerobos semua batas size.
Jadi seluruh bagian bawahnya ini saya pilih, kemudian di slice. Nah, otomatis ya bisa dilihat di sini kan, yang sebelumnya terlalu smooth seperti ini sekarang kita buat dia jadi sedikit lebih tajam. Saya gunakan slice plane, dan alur topologinya juga rapi, baik yang di dalam maupun di luar. Jadi kalau kita tekan F4 tadi kan, kita lihat wireframe-nya, kita lihat jelas. Ini kalau saya sih masih kurang ini ya, kelihatannya masih terlalu smooth. Saya tinggal select loop. Nah, ini enak ya, kalau topologinya benar kita select loop, dan efeknya akan lebih rata ya, lebih stabil. Oke. Nah, ini part yang body kontainernya sudah semua. Sekarang kita lihat strukturnya sudah rapi, alurnya sudah benar. Nah, sekarang part yang lain nih, bagian apa ya, biasanya untuk bukaannya lah ya. Gimana cara nambahinnya? Ini saya pakai tetap edge. Saya pilih edge-nya, kemudian saya pakai ring tadi kan, untuk memilih sekelilingnya supaya nyambung semuanya. Nah, ini saya langsung pakai connect, tapi offsetnya, scale-nya ini saya perkecil jadi supaya dia tidak terlalu lebar. Posisinya dulu saya atur agak ke atas. Ini saya satu aja dulu deh. Kira-kira nanti di sini lokasinya. Terus, nah setelah diatur posisinya udah benar, baru tebelnya saya move sedikit ke atas. Nah, kalau sudah dipilih ini, sekarang kita udah punya segmen baru. Saya pilih pakai polygon. Nah, polygon ini kita bisa pilih polygon loopnya sambil tekan shift. Sambil tekan shift, maka dia akan otomatis memilih polygon yang looping, nyambung sekelilingnya. Lalu saya akan tambahkan extrude keluar. Dan ini opsinya saya pakai yang lokal normal, jadi dia menghadap ke luar. Nah, sedikit aja 0,5. Hasilnya nanti kan seperti ini. Oke, saya oke saja. Nah, sebelumnya begini, tadi saya coba tambahkan terlalu besar kayaknya, kecilin dikit lagi. Oke. Ya, ini sebelum di smooth, kita perhatikan kalau lokal extrude dengan lokal normal itu dia akan jadi seperti ini ya, permukaannya tidak rata. Nah, ini saya atur sedikit posisinya supaya benar. Saya geser ke atas pakai Y aja. Saya pakai align, align posisi Y maksimum. Ada yang salah pilih, ini nggak perlu. Jadi hanya titik yang di ujung saja. Saya align, Alt A ya shortcutnya, Y maksimum. Oke. Sekarang dia udah rata semuanya. Kita coba ulangi yang di bawah, sudut kiri, sudut kanan, align lagi, Alt A lagi. Sekarang kalau tadi maksimum, sekarang Y minimum. Oke. Nah, sekarang yang kanan dan kiri prosesnya sama, pakai align saja. Cuma
orientasinya. Kalau tadi Y, sekarang yang X, karena kita lihat X itu kan yang kanan kiri ya, X maksimum. Lalu yang terakhir yang sebelah kiri, sudah sebelah kiri. Nanti kita pakai align yang posisinya X minimum. Ini di align-nya ke objeknya sendiri ya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Setelah kita beri smooth, nanti akan seperti ini. Ya, ini karena tadi dia cuma satu segmen, jadinya ya begini, terlalu tajam, terlalu smooth gitu. Melengkungannya seperti mulut bebek. Gitu. Makanya di sini saya pengen ini agak ada ketebalannya sedikit supaya nggak seperti ini ya. Saya pakai edge yang tegak, kemudian pakai select-nya ring lagi. Select ring, lalu saya pakai connect, dan connect-nya langsung 2 nih. Dilihat kalau detailnya dari dekat ya. Wish. Nah. 2. Ya. Segini cukup. Coba tes. Kelihatan kan? Sudah. Jadi kayak plastik itu ada tebelnya mungkin 1 mili atau 2 mili. Nah, itu kita pakai menambahkan segmen ya, pakai connect. Nah, di sini juga tadi masih terlalu smooth kan? Sedangkan harusnya agak sedikit tajam sih. Nah, ini saya pakai connect lagi. Inilah enaknya polygon modeling ya. Kalau kita sudah paham caranya, tinggal diulang-ulang sebenarnya. Ya kalau sudah seperti ini kan sistem ya, feeling, kita udah tahu atasnya oke, udah lurus. Yang sebelumnya kayak gini terlalu smooth kan. Nah ini sedikit tajam, ini kayak plastik beneran lah. Nah tadi atasnya sudah ya, bagian bawahnya juga kalau kita tidak mau tambahkan lagi ya, masih udah nggak ada part yang baru ya, sekarang kita rapikan sudutnya ini supaya tampilannya sama seperti yang bagian atasnya itu. Pilih lagi, select ring lagi, kemudian connect. Kalau ini saya cuma satu saja, atur posisinya agak ke atas. Nah hasilnya jadi seperti ceng-ceng. Nah ini naikin dikit lah supaya lebih tajam lagi. Oke. Kontainer atau bagian bawahnya Large box ini sudah selesai semua. Kita lihat sekelilingnya, saya tes sudah sesuai lah dengan apa yang saya mau buat. Berikutnya, nah ini bagian tutup. Nah sebenarnya sama, bentuknya sama ya, karena saya tadi kita sudah punya shape atau bentuk geometri yang ini, biar saya nggak usah ngukur-ngukur lagi ya. Saya ini polygon ini bisa kita expand atau diekstrak, bisa diekstrak, bisa di copy. Nah ini saya pilih area yang tadi ya, tutup kan nanti akan ketemunya di area sini kan, 3 polygon ini 4 ya. Nah ini saya pakai shift, sambil tekan shift, saya select, otomatis memilih sekelilingnya. Kalau sudah, nah ini saya pakai detach itu lawannya attach ya. Cuma di sini ada detach as clone. Saya pakai ganti namanya dulu deh, tutup, detach as clone. Nah hasilnya seperti ini. Ya ampun, lupa, malah tadi nggak dicentang. Jadi kalau cuma di detach ini tadi ya, detach itu untuk melawan attach ya, jadi untuk melepaskan. Tapi karena di sini saya bukan cuma melepas, saya mengcopy, maka ini saya tambahkan yang detach as clone ya. Saya ulang lagi deh tadi. Tutupnya. Oke. Hasilnya adalah geometri aslinya tidak berubah, tapi kita dapat kopinya, nah dapat salinannya. Nah ini kan jauh lebih mudah daripada kalau kita harus bikin lagi dari awal, ngepasin lagi ukurannya, ngepasin lagi segmennya. Nah sekarang untuk bagian penutup ini, supaya modifiernya juga sama, saya copy modifiernya, bisa copy di paste,
sorry, ini ya karena kalau tempat makanan sedikit lebih besar ya biasanya, nggak 100% sama. Saya scale sedikit geometrinya, kemudian ini saya pilih border. Border ini memilih seluruh edge yang ada di bagian atas. Jadi saya pakai scale dan saya tekan shift tadi, langsung tambahkan modifier turbo smooth-nya. Saya pakai 3 deh, 3 atau 2 lah supaya dia terlihat lebih halus geometrinya. Nah ini hasilnya tadi ya, saya shift drag. Nah kalau sudah, nah ini saya langsung scale aja karena di tengah-tengah lubang kan otomatis mengecil seperti ini. Dan ini enaknya modeling lagi pakai shift dan drag ini supaya ada edge baru. Ini saya tarik dulu ke bawah, jadi saya tarik dan di scale, shift scale, move lagi. Nah ini bentuknya ya kita bisa bebas sih berkreasi ya, tapi ya itulah polygon modeling. Shift and drag, tambahkan edge, atur posisinya. Nah ini kalau sekarang saya tutup pakai cap, ya hasilnya seperti ini. Jadi deh tempat makan ya. Ya mungkin ya kalau kurang lebih ya proses modeling dengan subdivision bisa kita lakukan dengan seperti ini. Oh ya tadi baru atasnya ya. Nah ini kalau dari bawahnya. Nah ini saya ada modifier namanya shell. Shell ini dia akan membuat ada ketebalannya ya, seperti cangkang gitu, dan kita bisa buat ketebalannya apakah keluar atau ke sisi dalam. Nah seperti bisa dilihat di sini kan, ini kalau saya pakainya outer ya. Cuma di sini kalau sudah ditambahkan segmennya juga supaya dia seperti yang tadi ya, yang kontainer bagian bawah ini kan, supaya bagian edge-nya, bagian sudutnya dia tetap terlihat ada ketebalan. Oke. Ya, bagian bawah sudah, bagian atas sudah. Nah ini kita lihat hasilnya sudah selesai. Ini kalau ditampilkan ya tinggal disusun lah ya untuk nanti diberi material, di render. Oke. Terima kasih.